Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu Abu. Mari kita mempersiapkan diri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang ke-5. Sebelum mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang kudus, kuduskanlah kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan, mengerti, dan Tuhan menaruh itu di dalam hati kami untuk kami lakukan pada kehidupan kami setiap hari. Kami datang bersyukur kepada Allah untuk kesempatan ini, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini, baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang ke-5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang ke-5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang ke-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pujilah Tuhanmu semuanya, haleluya. Nyanyi dan soraknya, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu semuanya, haleluya. Ya, baik jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan memikirkan dua ayat ini dengan tema iman mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang ke-5. Sebagai pengantar, saya mengambil dari 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Di sana dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi apa yang dikatakan di ayat 4 dan 5 tadi tentang dunia, dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi yang dimaksud dengan dunia itu, bukan pohon-pohonnya, bukan orang-orangnya, tapi sifatnya seperti itu. Nah, yang dikatakan keinginan daging itu kita bisa bandingkan dengan Matius 4 ayat yang ketiga. Matius 4 ayat yang ketiga, ini tentang pencobaan di padang gurun. Ya, sesudah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, kemudian selesai itu dari dibawa ke padang gurun dan dia dicobai di sana. Ya, di sana Matius 4 ayat 3 mengatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kira-kira seperti itu keinginan daging. Jadi apapun yang kita ingin, kita mau untuk fisik kita begitu, maunya gampang aja. Ya. Nah, yang kedua itu mengenai keinginan mata. Kita bandingkan dengan Matius 4 ayat 9. Ini tentang pencobaan itu juga. Di sana kan dikatakan sesudah dikasih lihat, Tuhan Yesus dibawa ke bukit, terus dikasih lihat tentang dunia yang banyak sekali isinya. Dan si iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi apa yang dilihat itu mau dimiliki, ini kepemilikan. Ya, keinginan mata itu kepemilikan, begitu kira-kira. Kemudian yang keangkuhan hidup kita bandingkan dengan Matius 4 ayat 5.
Kemudian si iblis itu membawanya ke kota suci, Tuhan Yesus dibawa ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah, dan kemudian dikatakan, terjunlah. Nanti kan ada malaikat yang akan menatang begitu ya. Dan di dalam semua perkara itulah kita belajar tentang apa yang dikatakan tentang dunia oleh ayat 4 dan 5. Jadi dunia itu menawarkan seperti itu. Menawarkan apapun yang kita inginkan tentang kebutuhan fisik kita, apapun yang kita inginkan tentang kepemilikan, dan melakukan sesuatu yang sebetulnya kita bisa bilang kesombongan begitu ya. Kita misalnya jadi majelis jemaat, karena dia majelis maka dia melakukan sesuatu untuk memperlihatkan kemajelisannya begitu, bukan melakukan tugasnya, maka itu termasuk keangkuhan hidup juga. Nah, mengenai iman, kita bisa lihat di Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita akan memperoleh hidup itu, keselamatan itu, hidup kekal itu, dengan iman itu ketika kita bilang Yesus itu Tuhan. Dan itu kita lakukan ketika kita melakukan pengakuan iman rasuli begitu ya, kita lakukan, ketika kita CD juga kita lakukan. Yang jadi masalah adalah dengan hati dan mulut. Jadi apakah dengan mulut saja atau dengan hati saja? Kalau iman itu harus dengan hati dan mulut ya. Nah, kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah, artinya dia percaya Kristus itu Tuhan, itu mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi ketika saya percaya Kristus itu Tuhan, maka saya menang. Saya sudah diselamatkan. Ya, menurut Roma begitu, saya sudah diselamatkan. Menurut Yohanes 1 ayat 12, saya sudah jadi anak Allah. Di Yohanes 3 ayat 3 Tuhan Yesus mengingatkan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan selamat. Jadi ketika kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, maka kita dilahirkan kembali, kita jadi anak Allah, kita diselamatkan. Nah, ketika kita beriman seperti itu, maka kita menjadi pemenang. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya memang gak ada. Nah, cuman dalam aplikasinya kita mesti melanjutkannya. Kita tidak bisa berhenti di ayat sini saja bahwa kita adalah pemenang, terus kita berhenti begitu ya. Kita harus mempertahankannya. Kalau Anda beli mobil begitu ya, punya mobil sudah, ya nggak begitu. Kita akan pakai, kita akan rawat, ya kita melakukan segala sesuatu yang perlu dengan kendaraan itu. Jadi sekarang kita sudah punya, kita sudah menang, kita sudah selamat. Terus gimana nih? Maka saya harus menghidupinya. Saya harus memelihara itu, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Kita bisa mengingat untuk aplikasinya 1 Petrus 5 ayat 8. Di sana dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, Jadi dia cari kesempatan. Jadi kita mesti berpikir bahwa Tuhan Yesus saja itu dicobai begitu, apalagi kita. Ya, ayat 9 dari 1 Petrus 5 ini mengatakan, lawanlah dia, maksudnya si iblis itu ya, dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua orang itu yang percaya kepada Kristus juga menanggung pencobaan-pencobaan. Ada banyak sekali. Oleh karena sebetulnya kan kita memang dari dunia dengan seluruh kebiasaannya begitu ya, cepat marah, cepat tersinggung, pengen memiliki segala sesuatu, punya keangkuhan hidup gitu ya, ingin memuaskan segala kebutuhan kita dengan segera, dengan instan, itu semua ada pada kita. Tapi itu semua harus kita tinggalkan. Jadi itulah cobaannya kita.
Kita harus lawan itu dengan firman Tuhan. Ya. Nah, dikatakan di 1 Petrus tadi bahwa kita harus melawannya begitu. Kemudian yang menguatkan, memberi semangat itu adalah Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7 di sana dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu kesaksian Yakobus. Yakobus bilang tunduk kepada Allah, turutilah Allah, taatlah kepadanya, dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau lawan itu kita bertempur, artinya bertempur nggak ada yang ringan-ringan saja. Mungkin kita luka-luka juga ya, kita terluka di sana sini begitu, kita kecewa juga, kita kadang-kadang kalau Paulus bilang kami kehilangan akal tapi nggak putus asa, kami dihempaskan tapi nggak binasa begitu ya. Tuhan memberi penghiburan. Jadi pergumulan-pergumulan seperti ini akan kita lawan, kita alami ketika kita menjalani kehidupan yang berkemenangan itu. Kita memang sudah menang, tapi kita harus mempertahankannya. Kita memang sudah dikuduskan, kita harus menjaga kekudusan itu. Kita memang sudah disucikan, maka kita harus menikmati kesucian itu dengan bergaul dengan Allah. Nah, karena itu Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, baik kita bikin komitmen begitu ya, berdasarkan 1 Yohanes 5 ayat 4-5 ini ya. Kalau begitu saya harus menurut Roma itu, saya harus percaya dengan hati dan mulut bahwa Yesus itu Tuhan. Karena itulah kemenangan itu, karena itulah iman itu, karena itulah keselamatan itu. Ketika saya percaya bahwa Kristus itulah Tuhan dan bilang sama dia bahwa Tuhan Yesus, engkau Tuhan saya, engkau menjadi milik saya. Kita bikin komitmen itu terhadap Tuhan dan terhadap diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita berkomitmen mau meninggalkan hidup kita yang mencintai dunia. Jadi kita tidak lagi mencintai keangkuhan hidup, tidak lagi mencintai mau apa saja dengan cara mudah, kita tidak mencintai kepemilikan itu dan melakukan apa yang dilarang Tuhan, yaitu menyembah kepada si iblis itu. Kita mempertahankan apa yang dikatakan sebagai iman, percaya kepada Kristus dengan mentaati Dia sepenuhnya. Karena itu marilah kita menjalani kehidupan kita dengan menikmati kemenangan itu, dengan menikmati iman kita itu, dengan bergaul dengan Allah, menuruti perintah-perintahnya, menjalankan komitmen kita untuk dengan sepenuh hati kita percaya kepada Kristus dan meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepadanya, untuk menjaga supaya kita tidak memuaskan diri kita dengan mata, dengan keinginan daging, juga dengan keangkuhan hidup, atau kita bisa bilang kesombongan. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami, pencipta dan pemelihara yang setia, kami datang bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan. Tuhan terus kuatkan kami, supaya kami melakukan komitmen kami untuk setia kepada Engkau. Kami mengubah hidup kami dari yang lama menjadi yang baru, oleh karena Tuhan sendiri yang akan menuntun kami melakukan itu, berkemenangan melawan si jahat, oleh karena Tuhan memberi kekuatan, memberi firman sebagai senjata iman untuk melakukan bagian kami di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga pemerintah yang ada pada saat ini. Tuhan memberkati supaya dia menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan menyertai semua orang yang terlibat di dalamnya. Berkatilah Tuhan. Kami menyerahkan juga gereja-gereja Tuhan, GPIB juga, dan terutama GPIB Sejahtera. Berkatilah Tuhan supaya kami juga menjadi berkat dengan menjadi contoh untuk
kondisi saat ini tentang COVID-19, kami setia memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan hidup bersih, baik di rumah dimanapun kami berada. Tuhan menolong kami menjalankan protokol kesehatan, supaya dunia juga melihat kami setia untuk hal-hal kecil, karena itu Tuhan akan memberkati kami juga dengan hal yang besar. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan kami, keluarga demi keluarga. Bangunkanlah Tuhan, supaya suami mengasihi istri, istri punya rasa hormat kepada suami, dan anak-anak tumbuh dengan baik, menghormati orang tuanya, dan melakukan bagian mereka. Sehingga kami menjadi keluarga-keluarga ilahi. Berkatilah kami dan terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, serta menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.